Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk geometri molekul. Teori yang kita bahas kemarin di video sebelumnya adalah teori VSEPR atau teori Valence-Shell electron pair repulsion. Nah, untuk memprediksi bentuk geometri molekul ada teori yang lain, yaitu teori hibridisasi. Hybridization ini adalah penggabungan. Nah, menurut teori ini, bentuk geometri molekul itu ditentukan dari penggabungan orbital-orbital atom yang terlibat. Dari sini nanti kita akan memperoleh tipe hibridisasi dari molekul. Contoh, misalnya kita punya senyawa BeCl2. Masih ingat, ini adalah senyawa yang tidak memenuhi oktet. Nah, bentuk struktur Lewisnya begini. Jadi sepasang elektron dari satu elektron dari Cl dipakai bersama dengan satu elektron dari Be, bentuknya seperti itu. Nah, kita udah tahu juga bentuknya adalah linear karena tipenya AX2. Jadi satu atom pusat dikelilingi dua atom lain dan di sekitar atom pusat tidak ada PeB. Nah, bentuknya linear dan sifatnya nonpolar karena simetris. Sekarang kita akan belajar mengenai tipe hibridisasinya. Nah, kalau kita lihat konfigurasi elektron Be dituliskan dalam konfigurasi mekanika kuantum begini. Kalau Cl kita singkat aja jadi 3s2 3p5 begitu. Nah, yang terjadi di sini elektron dari Cl yang jumlahnya 7 ini nanti akan berinteraksi dengan elektron dari atom Be. Nah, dari gambar ini kita menyimpulkan bahwa satu elektron single dari Cl dipasangkan dengan satu elektron single dari Be. Kalau kita lihat diagram orbital elektron terluarnya Be, elektronnya itu ada di subkulit 2s dan ada sepasang. Nah, bagaimana mungkin elektron yang udah berpasangan ini terus mau kita pasangkan dengan elektron dari Cl yang keadaannya seperti ini. Elektron dari Cl itu kalau kita gambarkan, nih ada satu yang single. Nah, gimana caranya si satu yang single ini untuk dimasukkan ke orbital Be? Yang terjadi mula-mula nanti jangan lupa bahwa Be itu punya orbital yang masih kosong. Dia punya subkulit 2p yang masih kosong. Nah, subkulit 2s dan 2p ini berbeda tingkat energi. Jadi elektronnya nggak bisa pindah. Supaya dia bisa berpindah elektronnya, berarti ini harus bergabung dulu nih, dua orbital ini. Nah, kalau bergabung nanti dia akan mengalami hibridisasi. Penggabungan ini tentu terjadi karena subkulit 2s tingkat energinya naik sedikit, subkulit 2p-nya turun sedikit. Jadi dia bergabung menjadi orbital hibridisasi seperti ini. Tingkat energinya jadi sama. Nah, kalau sama, satu elektronnya jadi bisa pindah. Sehingga dia membentuk dua single elektron. Nah, elektron yang belum berpasangan dari Cl, ini saya ganti warnanya ya supaya kelihatan, itu nanti akan masuk ke orbital dari Be. Nah, ini elektron dari Cl yang belum berpasangan nanti akan masuk ke sini. Menjadi berpasangan. Nah, di sini orbital yang terpakai adalah satu orbital S dan satu orbital P dari atom pusat. Makanya tipe hibridisasi senyawa BeCl2 adalah tipenya Sp. Nah, saya beri contoh lagi berikutnya. Misalnya kita punya senyawa, katakanlah BCl3. Atom pusatnya B. Atom terikatnya Cl. Nah, Cl ini nomor atomnya 17, jadi jumlah elektron valensinya kita tahu 7 ya. Kalau digambar, elektron yang belum berpasangannya hanya satu. Nah, dan nanti elektron itu yang akan dimasukkan ke orbital dari Be. Nah, ini yang singlenya saya kasih tanda dulu dengan warna beda. Nih.
keadaan atom pusatnya atau B, dia konfigurasi elektronnya seperti ini. Orbital terluarnya kalau digambar gini 2s dan 2p. Nah, kalau dia mau membentuk senyawa BCl3, berarti kan satu atom B itu harus berikatan atau akan berinteraksi dengan 3 buah atom Cl. Saya pindahin ke atas aja ya, biar nggak terlalu bertumpuk di bawah. Seperti ini. Jadi setiap satu elektron dari B harus dipasangkan dengan satu elektron dari Cl. Nah, caranya gimana? Berarti B harus punya 3 single elektron untuk dipasangkan dengan Cl. Sementara di sini B elektronnya yang satu berpasangan, yang dua berpasangan, yang satu sendirian. B ini tidak punya 3 single elektron. Supaya dia punya 3 single elektron, elektronnya salah satunya harus dipindahin. Nah, dia nggak akan bisa pindah kalau belum berhibridisasi. Jadi nanti subkulit 2s dan 2p-nya berhibridisasi dulu menjadi satu tingkat energi yang sama. Nah, digambarkan begini. Baru elektronnya pindah ke situ. Jadi nanti B akan punya 3 single elektron. Nah, elektron yang belum berpasangan dari Cl nanti akan masuk sini. Elektron yang warna kuning ini akan terikat di sini. Nah, karena yang terpakai satu orbital S dan 2 orbital P, jadi tipe hibridisasi dari BCl3 adalah sp2. Oke, contoh lagi berikutnya. Misalkan kita punya senyawa CH4. C ini bernomor atom 6, H bernomor atom 1. Konfigurasi elektronnya seperti ini kalau dituliskan. Nah, karbon, elektron terluarnya itu keadaannya begini. Yang di 2s berpasangan, yang di 2p-nya single. Sedangkan hidrogen, keadaannya hanya begini. Nah, elektron dari hidrogen itu nanti akan dimasukkan ke orbital dari karbon. Nah, kalau kita mau membentuk CH4, berarti kan satu atom C akan berikatan dengan 4 buah atom O, atau C harus menyediakan 4 buah single elektron. Nah, itu strukturnya sebenarnya tetrahedral ya, cuman kita gambarkan aja 2 dimensi begitu. Harusnya yang tepat gini sih, ini C, ini H, lebih tepat begitu. Bentuknya tetrahedral harusnya. Nah, jadi intinya karbon harus menyediakan 4 single elektron. Di sini single elektronnya baru ada 2. Jadi yang terjadi, orbital-orbitalnya karbon akan mengalami hibridisasi dulu. Setelah mengalami hibridisasi, tingkat energinya jadi sama, satu elektron pindah ke orbital yang masih kosong. Jadi nanti akan ada 4 single elektron dari karbon. Nah, elektron dari hidrogen nanti akan terikat di sini. Karena terpakai satu orbital S dan 3 orbital P, maka tipe hibridisasi CH4 adalah sp3. Saya beri contoh lagi, misalkan senyawa yang sering kita lihat. Misalnya H2O. Terdiri dari atom H dan atom O. Atom pusatnya pasti atom O. Jadi nanti elektron dari H akan dimasukkan ke orbital O. Nah, kalau digambar struktur Lewisnya kan begini. Elektron valensinya O ada 6. Kalau 6 sih pasti 2 yang masih single. Nah, yang masih single itu akan dipasangkan dengan elektron dari H. Jadi intinya oksigen harus menyediakan 2 single elektron. Kalau kita gambar kedudukan elektron valensinya oksigen, bentuknya begini, split 2s dan 2p isinya 4. Sorry, kelebihan. Nah, di sini udah terlihat ada 2 single elektron. Jadi
nanti orbital-orbitalnya berhibridisasi dulu jadi satu tingkat yang sama, tapi di sini tidak perlu ada elektron yang pindah. Jadi gini aja, nanti elektron dari H-nya aja yang mengisi orbital yang masih kosong. Nah, dua elektron ini bertindak sebagai pasangan elektron bebas. Ini adalah pasangan elektron ikatan atau PEI. Tipe hibridisasinya sp3. Karena semua terlibat dalam pembentukan geometri molekulnya. Nah, satu lagi yang mau saya tunjukkan adalah tipe hibridisasi senyawa CO2. C ini golongan 4A, O ini golongan 6A. Nah, di sini atom pusatnya adalah karbon. Karbon elektron valensinya 4. 4-4-nya single berarti ya. Dia kurang 4 elektron juga supaya jadi oktet. Elektron valensi oksigen jumlahnya 6. 6 berarti 2 masih single. 2-nya tidak berpasangan. Saya dekatkan. Nah, di sini nanti masing-masing akan terjadi ikatan kovalen rangkap 2 nih, di kiri dan di kanan C. Ini artinya karbon harus menyediakan 4 single elektron untuk berpasangan dengan single-single elektron dari O. Nah, keadaan orbitalnya karbon, orbital elektron terakhirnya, subkulit 2s dan 2p-nya kalau digambar begini. 2s isinya 2, 2p-nya juga isinya 2. Nah, ini belum mencukupi kebutuhan kalau dia harus menyediakan 4 single elektron untuk berikatan dengan O. Jadi subkulit 2s dan 2p-nya ini harus berhibridisasi dulu. Saya gambarkan mendekat aja ya. Berhibridisasi. Ini 2s-nya jadi di sini. Kemudian elektron yang tadinya di situ pindah ke orbital yang masih kosong. Jadi nanti tersedia 4 single elektron. Masing-masing dipasangkan dengan elektron dari O. Nah, ini elektron dari O-nya saya kasih gambar lain. Saya mau nunjukin aja bahwa ada 2 yang belum berpasangan. Nah, satu atom O nanti bawa 2 elektron. Ini elektron dari satu atom O yang pertama. Karena O-nya ada 2, berarti otomatis ada 2 kali prosesnya. Di sini orbital yang terpakai 1 orbital S dan 3 orbital P, jadi tipenya sp3. Nah, sebenarnya masih banyak contoh yang lain. Saya mau ngasih contoh tipe yang lebih kompleks dari itu. Misalnya kita punya senyawa ICl3 misalnya. Nah, dalam ICl3 atom pusatnya adalah I. I ini nomor atom 53, elektron valensinya 7. Cl ini juga golongan 7A, elektron valensinya 7. Nanti elektronnya akan dipasangkan nih. Sisa elektron yang tidak terpakainya ada 1, 2, 3, 4 atau 2 pasang. Jadi tipe geometri molekulnya di sini adalah AX3E 2 pasang. Nah, kalau kita ditanya tipe hibridisasinya bagaimana? Kita lihat nih. Berarti I harus menyediakan 3 single elektron untuk dipasangkan dengan Cl. Nah, sementara keadaan elektron terluarnya I bagaimana? Nah, I ini nomor atomnya 53. Jadi kalau kita gambar diagram orbital terluarnya jadi begini. Sorry, 5P ya. Gini. Nah, yang disebut elektron valensi ini 5s2 dan 5p5.
Nah, tadi I harus menyediakan 3 single elektron untuk berpasangan dengan elektron dari Cl yang belum berpasangan. Di sini belum ada 3 single elektron. Jadi orbital 5s dan 5p-nya harus bergabung dulu. Jadi tingkat energi yang sama, kemudian satu elektron pindah ke orbital yang masih kosong. Nah, di sini tidak ada orbital yang masih kosong. Kalau gitu kita harus menggunakan orbital 5D yang masih belum terpakai. Nah, elektronnya harus pindah ke situ. Ini sebenarnya ada 5D kan. 5D-nya tapi masih kosong. Nah, nanti elektron yang berpasangan ini pindah sehingga akan tersedia 2 single elektron. Sorry, ini salah. Nah, ini pindah ke sini. Kalau pindah jadi nanti akan ada 3 single elektron gitu. Nah, masing-masing elektron dari Cl yang belum berpasangan nanti mengisi orbital kosong itu. Ini elektron dari Cl. Karena kita menggunakan 1 orbital S, 3 orbital P, dan 1 orbital D, jadi tipenya adalah sp3d. Nah, contoh lagi, saya akan kasih contoh yang ada ikatan kovalen koordinasinya. Misalnya kita punya senyawa SO3. S elektron valensinya 6, O juga 6. Nah, di sini ada ikatan kovalen koordinasi. Masih ingat? Ikatan kovalen koordinasi terbentuk kalau ada 3 syarat. Atom pusatnya udah oktet, atom yang lainnya kurang sepasang elektron untuk jadi oktet, dan atom terikatnya itu butuh sepasang elektron. Nah, di sini sulfur harus memasangkan 2 elektron yang pertama dengan oksigen, sehingga oksigen yang paling kiri ini sudah oktet, kemudian sulfur juga sudah oktet. Nah, bagaimana dengan 2 atom oksigen yang lain? Ini kan masing-masing kurang sepasang juga ya. Nah, di sini sulfur sudah oktet dan dia punya PeB, jadi bisa berkoordinasi ke sini. Nah, perhatikan ikatan kovalen koordinasi ini tidak dibangun dari single elektron S yang dipasangkan dengan single elektron O. Jadi atom sulfur hanya cukup menyediakan 2 single elektron di sini. Nah, sulfur itu nomor atomnya 16. Konfigurasi elektron terluarnya begini. Dia harus menyediakan 2 single elektron untuk dipasangkan dengan 2 single elektron dari O. Nah, kalau kita lihat, dia apakah sudah punya 2 single elektron? Nih, sudah ada di sini. Jadi nanti orbital-orbital ininya bergabung dulu menjadi satu tingkat energi yang sama. Kemudian elektron dari O-nya dipasangkan di sini. Karena kita menggunakan 1 orbital S dan 3 orbital P, maka tipenya sp3. Nah, bagaimana dengan ikatan kovalen koordinasi? Ini tidak menyediakan single elektron, jadi kita biarkan aja seperti ini. Nah, nanti elektron-elektron inilah yang koordinasikan dengan oksigen. Itu dipakai berikatan kovalen koordinasi. Saya kasih lagi contoh yang gabungan, yang ada ikatan kovalen biasa dan kovalen koordinasi. Misalnya senyawa XeOF4. Di sini atom pusatnya adalah xenon. Ingatlah ya, xenon golongan 8A ya. Golongan gas mulia, elektron valensinya berjumlah 8. Kemudian ada O dan ada 4 buah F. Oksigen ini golongan 6A. Jadi oksigen kurang 2 elektron supaya dia menjadi oktet. Saya gambar dulu di sini. Nah, sedangkan fluor, elektron terluarnya jumlahnya 7. Dia hanya kurang 1 untuk mencapai oktet.
Nah, pertanyaannya sekarang gini, ikatan antara fluor dengan Xe mungkinkah ikatan kovalen koordinasi? Nah, jawabannya enggak, karena walaupun atom pusatnya sudah oktet dan punya PeB, tapi atom terikatnya tidak butuh sepasang elektron, tidak butuh 2 elektron, hanya butuh 1 elektron. Jadi itu akan membentuk ikatan kovalen biasa aja. Jadi intinya Xe harus menyediakan 4 single elektron untuk masing-masing elektron dari F. Nah, sedangkan dengan O, karena O ini kurangnya sepasang elektron, dia bisa berkoordinasi dengan Xe. Nah, ikatan yang kovalen tunggal ini harus menyediakan 4 single elektron, sedangkan yang kovalen koordinasi tidak perlu. Xe ini ada di golongan 8A, jadi pasti kalau diingat lagi elektron terluarnya pasti jumlahnya di subkulit S2 dan di subkulit P6. Kebetulan karena dia ada di periode 5, pasti elektron terluarnya itu ada di subkulit 5S dan di 5P. Jumlahnya masing-masing 2 sama 6. Nah, ingat tadi Xe harus menyediakan 4 single elektron untuk berikatan dengan 4 buah atom fluor. Di sini tidak ada 4 single elektron. Nah, berarti orbital-orbital ini harus berhibridisasi dulu, lalu harus ada elektron yang pindah. Nah, di sini kan ada orbital 5D yang masih kosong. Jadi, harus ada 2 elektron yang pindah nih setelah berhibridisasi. Nah, kalau 2 elektron itu pindah, maka kita akan memperoleh kedudukan yang seperti ini. Ini dipindah. Nah, jadi kita akan punya 4 single elektron. Masing-masing elektron dari fluornya akan terikat di situ. Kalau yang kovalen koordinasi tidak perlu ya, anggap aja mungkin ini salah satunya kovalen koordinasi, itu salah satunya jadi PeB. Nggak usah bingung. Nah, tipe hibridisasinya apa? Karena kita menggunakan 1 orbital S, 3 orbital P, dan 2 orbital D, jadi tipenya adalah sp3d2. Nah, ini adalah tentang tipe hibridisasi. Tipsnya adalah kita harus melihat dulu struktur Lewisnya lebih gampang. Baru kita putuskan atom pusat ini harus menyediakan berapa single elektron. Lalu kita lihat keadaan elektron terluar atom pusatnya. Lalu kita atur-atur supaya jumlah single elektronnya sesuai dengan atom yang lain yang mau terikat. Ikatan kovalen koordinasi ini tidak menyediakan single elektron.